Dan saat mencoba menyenter sebelah kiri, mereka ini melihat tetangga mereka, yaitu seorang nenek-nenek, ini sedang menjemur pakaian malam-malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Dan terima kasih sudah klik video ini. Kisah kali ini datang dari internet lagi, yaitu kisah horor dari seorang siswa yang mengikuti kegiatan kayak pengembangan diri. Gak usah lama-lama, kita langsung aja ke ceritanya. Bercerita tentang perjalanan para siswa yang mengikuti kegiatan pengembangan diri dengan masyarakat yang berbeda, baik itu dalam kehidupan, baik budaya, maupun sosial ekonomi atau yang biasa dikenal istilah live in. By the way, kegiatan ini merupakan kegiatan wajib yang diadakan oleh sekolah yang kita sebut aja namanya ini adalah Wahyu. Kala itu Wahyu ini duduk di bangku kelas 10. Sebagai siswa yang mengikuti kegiatan tersebut, Wahyu tentu aja senang ya mengikuti kegiatan yang akan ia lakukan bersama teman-temannya. Bahkan menurut Wahyu, kegiatan ini tuh sangat seru. Wahyu juga bisa memperluas pengetahuannya, Wahyu juga bisa melatih pengembangan diri dan juga para siswa. Mereka tahu bagaimana budaya dan sosial ekonomi yang ada dan terjadi di daerah lain dari sekitar mereka. Dan kegiatan ini biasanya dilakukan cukup jauh ya dari daerah di mana Wahyu dan teman-temannya tinggal. Tentu aja daerah lain dipilih agar lebih terasa perbedaannya. Dan karena jauh, Wahyu dan kawan-kawan ini tinggal bersama warga desa selama beberapa hari, tergantung dari sekolah. Biasanya sekolah ini sudah mempersiapkan bagaimana dan kegiatan apa aja yang akan dilakukan di tempat yang akan mereka tinggal nanti, serta apa aja yang perlu dibawa. Kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah Wahyu ini berlangsung selama 9 hari di sebuah desa di kaki Gunung Merapi, Jawa Tengah. Dan sebelum hari berangkat tiba, Wahyu ini melakukan beberapa persiapan seperti baju, obat-obatan pribadi, senter, beberapa peralatan mandi, botol minum, uang saku, sandal, dan pokoknya dan lainnya lah ya. Singkat cerita, pada hari keberangkatan, Wahyu dengan teman-teman kelas 10 lainnya serta guru-guru pendamping ini berangkat menggunakan kereta hingga stasiun terdekat. Dan setelah itu mereka menggunakan bis yang telah disewa hingga ke tempat tujuan. Nggak lupa sebelum berangkat ini Wahyu meminta doa juga ya kepada ibunya agar kegiatan ini dapat berjalan lancar dan aman sampai pulang kembali ke rumah. Singkat cerita, Wahyu bersama teman-temannya berkumpul di stasiun Pasar Senen pada malam hari. Perjalanan mereka dari stasiun Pasar Senen hingga stasiun terdekat dari lokasi tujuan ini kurang lebih 7 jam perjalanan. Di perjalanan, Wahyu bersama teman-teman ini banyak mengabadikan momen dan bercerita satu sama lain tentang apa kira-kira yang akan dilakukan di sana setelah sampai nanti. Dan pada pagi hari, mereka ini tiba di stasiun tujuan dan melanjutkan perjalanan menggunakan bis. Waktu itu, Wahyu gunakan waktu perjalanan untuk beristirahat karena di kereta semalam, Wahyu ini nggak bisa tidur. Mungkin karena terlalu bergairah dan semangat untuk tiba di tempat tujuan. Ya namanya juga baru pertama kali ke tempat yang belum pernah dikunjungi, apalagi datang dan tinggal cukup lama di sana nanti. Setelah menempuh berjam-jam perjalanan, akhirnya sampailah Wahyu di tempat tujuan, yakni desa yang akan menjadi tempat tinggal Wahyu selama 9 hari ke depan bersama teman-temannya. Setibanya Wahyu dan rombongan ini mereka disambut oleh para penduduk desa. Mereka dikumpulkan di sebuah bangunan aula untuk disambut oleh kepala desa dan juga warga desa dan pendeta setempat. Setelah itu mereka mulai dibagi beberapa kelompok untuk menempati rumah yang sudah diatur oleh guru dan juga perangkat desa setempat. Dan diperkirakan setiap rumah ini terdiri 3-4 siswa. Jadi setiap siswa ini akan tinggal bersama orang tua asuh, sebutnya itu orang tua asuh atau pemilik rumah, dan juga keluarga yang tinggal di rumah tersebut. Ngerti ya, gengs? Di sini nggak dijelasin total sih keseluruhan siswanya ini ada berapa, tapi yang jelas setiap rumah ini diisi 3-4 orang. Agendanya, di sini mereka akan tinggal dan membantu kegiatan masing-masing keluarga, dan juga mengikuti acara-acara yang telah disusun pihak sekolah. Setelah pembagian selesai, Wahyu dan teman-teman ini berjalan bersama orang tua asuh menuju rumah mereka masing-masing dan mulai membereskan barang-barang. Dan siswa juga diperbolehkan untuk beristirahat. Wahyu ini satu rumah dengan Kiki, Justin, dan juga Dani. Jadi mereka bertiga ya. Dan hal yang pertama kali Wahyu lakukan saat melihat dan masuk ke dalam rumah adalah
bersyukur. Karena rumah yang Wahyu tempati ini cukup besar dan rumah tersebut juga dekat dengan teman Wahyu ya, teman lainnya gitu. Jadi nggak jauh-jauhan. Kayak jaraknya itu cuma sekitar 3 meter aja dari rumah Wahyu dan temennya. Waktu beristirahat yang diberikan juga Wahyu gunakan bersama teman satu rumah ini untuk ngobrol dengan bapak dan ibu asuh di rumah yang mereka tinggali ini. Dan dari obrolan itu mereka jadi tahu apa latar belakang bapak, ibu, situasi desa, dan aktivitas desa tersebut. Ternyata banyak banget warga yang satu darah keluarga ya, dan itu udah biasa terjadi. Sehingga rumah kakak atau adik dari bapak dan ibu asuh Wahyu ini nggak begitu jauh jaraknya. Dan uniknya lagi, ternyata rumah kakak bapak asuhnya Wahyu adalah rumah yang teman dekat Wahyu yang bernama Randi ini tempati. Wahyu berpikir akan cukup sering ia bermain ke rumah teman dekatnya pada saat waktu luang. Wahyu berpikir akan cukup sering ia bermain ke rumah teman dekatnya pada saat waktu luang. Dari cerita bapaknya juga, pada saat ada warga desa yang ingin pindah rumah, maka satu desa ini akan membantu proses perpindahan rumah tersebut hingga selesai. Padahal warganya ini akan pindah ya. Dan dari sini Wahyu ini cukup terkesan karena begitu erat tali persaudaraan di desa ini. Tidak seperti lingkungan tempat Wahyu tinggal ya, layaknya di kota gitu, masa bodoh. Mau pindah kek, mau dateng kek, mau apalah terserah ya kan. Singkatnya, setelah cukup lama Wahyu mengobrol bersama bapak dan ibu, jam ini sudah menunjukkan pukul 6 sore. Langit ini mulai gelap. Wahyu juga bersiap untuk mengikuti sesi di gereja untuk beribadah dan juga briefing yang dilakukan besok pagi. Wahyu berangkat ya bersama ketiga temannya, dan di gereja mereka bertemu dengan teman lainnya juga. Dan setelah acara di gereja selesai, mereka diminta kembali ke rumah masing-masing untuk mengikuti aktivitas yang dilakukan di rumah masing-masing. Dan sekembalinya Wahyu, Kiki, dan Dani ke rumahnya, mereka ini mulai menyusun tempat tidur. Kebetulan rumah orang tua asuh mereka ini memiliki 2 lantai dan mereka bertiga ini diberikan kamar di lantai 2. Biasanya lantai 2 di rumah tersebut ini biasa digunakan ibu untuk menjemur dan juga tersedia kamar kosong. Ibu dan bapak serta adik biasanya ini tidur di bawah dekat dengan ruang televisi. Ya memang ya, rumah bapak ini belum sepenuhnya selesai renovasi. Hanya ruang tamu dan kamar lantai 1 ini yang memiliki lantai dan juga cat tembok. Sisanya itu seperti dapur. Lantai 2 masih dilapisi oleh semen yang cukup kasar, tapi hal itu bukanlah masalah gitu ya. Singkat cerita, setelah mereka bertiga merapikan tempat tidur, mereka menuju lantai bawah untuk ngobrol lagi bersama keluarga ya. Ngobrolin kayak kegiatan di gereja tadi, dan setelah mengobrol, kebetulan sekali nih Wahyu dan juga Kiki membawa senter yang sama. Tapi senternya ini beda warna. Dan mereka berdua ini nongkrong di depan rumah untuk mencoba senter mereka. Ya random aja karena iseng juga ya, timbang gabut. Walaupun senter mereka ini terlihat sama dan hanyalah beda warna, namun cahaya yang dipantulkan senter juga ternyata berbeda. Cahaya di senter Wahyu ini lebih menyebar, sedangkan senter yang dimiliki oleh Kiki ini lebih menyempit. Sehingga jarak senter Kiki ini lebih jauh dibandingkan punyanya Wahyu. Dan setelah disorot-sorot gitu ya ke segala arah, kayak segala arah gitu ya, mereka kemudian mencoba menyenteri kebun yang langsung menghadap ke Gunung Merapi. Lalu melihat dan menyenteri kiri dan kanan gitu kan, kayak oh udah sih, gimana sih kayak lu nyenter gitu kan. Dan saat mereka menyenteri sebelah kanan, itu cuma ada kabut aja gitu. Udah kabut dan gelapnya malam gitu. Udah dia senter dan cuma gelap, kabut tapi gelap. Dan saat mencoba menyenter sebelah kiri, mereka ini melihat tetangga mereka, yaitu seorang nenek-nenek ini sedang menjemur pakaian malam-malam. Wahyu ini langsung teringat dengan pesan dari guru mereka nih. Jika mereka melihat warga desa yang sedang melakukan aktivitasnya dan kesulitan, maka kita ini harus ikut membantu, karena memang tugas mereka datang dalam kegiatan ini. Tanpa pikir panjang, mereka berdua ini langsung menuju rumah tetangga. Karena rumah di kaki gunung ini nggak semuanya itu sejajar ya, maka Wahyu dan Kiki ini harus turun tangga dan melewati jalan untuk ke rumah tetangganya rumah mereka ini yang nenek tadi. Setelah mereka sampai di tempat nenek tadi menjemur baju, nenek tersebut ternyata nggak ada. Bukan cuma nenek aja ya, tapi ember, bahkan tali jemuran nggak ada. Mereka berdua langsung lari kembali ke rumah dengan ketakutan, dan setelah sampai rumah mereka berdua langsung sepakat untuk tidak menceritakan kepada siapapun dulu ya, karena kondisinya ya udah gue takut. Singkat cerita, setelah kejadian tadi mereka ini mencoba mencairkan suasana agar tidak takut dan mencoba untuk tidur, dan nggak ada apa-apa.
Sampai besok pagi-paginya ya, Wahyu mulai merasakan pusing yang luar biasa. Badannya juga mengalami demam selama beberapa hari, dan Wahyu hanya beristirahat di kasur. Makan makanan seperti sayur dan juga buah-buahan itu sudah disiapkan oleh orang tua asuhnya untuk mengembalikan kesehatannya Wahyu, dan agar Wahyu ini dapat mengikuti rangkaian kegiatan. Tapi sayangnya setelah 3 hari Wahyu belum juga sembuh. Akhirnya wali kelas Wahyu ini meminta izin orang tuanya Wahyu untuk membawa Wahyu ini ke dokter. Wahyu akhirnya juga dibawa ke dokter untuk mendapatkan penanganan, dan Wahyu juga diperiksa, disuntik anti demam, serta diberi obat minum untuk bisa sehat lagi. Nggak lupa juga seperti orang Indonesia ya, pada umumnya jika mau sembuh itu harus dikerok. Selain minum obat, kerokan atau kerikan itu juga menjadi obat yang membantu penyembuhan bagi Wahyu. Sama sih kayak aku ya, aku juga kalau sakit udah minum obat itu harus dikerok. Kayaknya kalau belum dikerok itu kayak belum maclang gitu, belum. Kalian ada nggak sih yang kayak gitu? Apa gua doang sama Wahyu? Lanjut, Wahyu akhirnya dikerok sama ibu asuh sambil bercerita aktivitas Wahyu di sekolah ya. Di tengah perbincangan, Wahyu merasa harus menceritakan kejadian yang Wahyu alami bersama Kiki kepada ibunya. Dan dengan rasa takut, Wahyu memberanikan diri untuk bercerita kejadian malam itu. Dan Wahyu ini cukup kaget dengan jawaban ibunya yang berkata, memang belum lama itu, sekitar 3 bulan yang lalu, orang tua dari tetangga ibu itu ya, si nenek baru aja meninggal. Ya anggap aja seperti ucapan selamat datang sama kamu. Wahyu diem dong sambil nahan rasa sakit kerokan. Setelah kejadian itu nggak lama Wahyu akhirnya sembuh dan bisa beraktivitas lagi seperti biasa, dan selama 9 hari di desa. Dan setelah itu Wahyu dan teman-teman nggak mendapatkan lagi gangguan-gangguan apapun.